pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan e-learning yang ada di Universitas Negeri Padang. Nah, pada layar Bapak Ibu semuanya kita sudah lihat tampilan bagaimana e-learning yang ada di Universitas Negeri Padang. Nah, pertama kali kita akan akses dulu linknya ya. Nah, ini link yang saya blok di atas ini adalah link untuk mengakses dari e-learning yang ada di Negeri Padang. Nah, tampil yang pertama itu muncul adalah untuk login dulu. Nah, untuk login dulu kita harus menggunakan akun yang kita punya, apakah itu akun mahasiswa atau dosen. Nah, pertama kita akan menggunakan contoh akun yang ada pada saya sendiri, akun dosen ya. Nah, kita masukkan kode dosen dan kita masukkan passwordnya. Nah, setelah kita login. Nah, setelah kita login, nah tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertama ada ya menu-menu yang bisa kita akses ini, ada 5 menu ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama kita akses menu home ya. Pada menu home ini akan muncul semua e-learning yang ada di universitas yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Jadi semuanya sini ada ya. E-learning yang ada di universitas negeri yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada dashboard. Nah, dashboard ini berisi semua mata kuliah yang pernah diampu oleh dosennya. Nah, jadi semua mata kuliah pernah diampu, baik yang pernah diampu atau yang sedang diampu, yang akan datang pun juga ada di sini semuanya. Bergantung ketika sudah diinput oleh dosennya. Yang ketiga ada event ya. Nah, event ini berisi tentang semua mata kuliah yang sudah dijalankan ya, yang sedang berjalan. Ini semuanya ada presensi di sini. Ini yang sudah dilakukan oleh dosennya, yang pernah diinput juga presensinya oleh mahasiswa. Yang keempat ada My Course. Nah, My Course ini berisi tentang semua mata kuliah yang sedang berjalan di semester ini yang dilakukan oleh dosennya. Jadi semua mata kuliah yang muncul di sini adalah yang sedang berjalan untuk semester ini. Dan yang kelima itu panduan. Nah, panduan ini berisi tentang penyusunan modul ya untuk e-learning ya. Karena masalahnya di sini tidak ada penggunaan modul untuk tutorial pembuatan e-learning ya. Jadi hanya tutorial penyusunan yang modul saja. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan dari modul ini, e-learning yang ada di Universitas Negeri Padang ini. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan. Bapak Ibu dan juga untuk mahasiswa bisa melihat atau menampilkan dari mata kuliah yang sedang diampu, dan mahasiswa juga bisa mengaksesnya mata kuliah yang sedang dijalaninya. Nah, yang penting yang pertama sekali itu harus ada dulu pengantar perkuliahan. Nah, di sini menceritakan perkuliahannya tentang apa, kemudian menjelaskan siapa dosennya di sini dengan identitas mata kuliah, capaian pembelajarannya juga. Kemudian ada dosen pengampu. Nah, kemudian harus ada juga kontrak perkuliahan. Nah, kita masukkan file kontrak perkuliahan agar bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian di sini kita mulai memasukkan item-item di setiap pertemuan itu. Ada pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Yang harus pertama kali itu adalah RPS. Nah, di sini ada RPS, dimasukkan filenya. Kemudian absensi pertemuan, kemudian juga format mata kuliah itu maksudnya pedoman mata kuliah di mata kuliah yang kita ampu. Nah, kalau seandainya itu mata kuliahnya bersifat daring dengan menggunakan Zoom meeting, maka di sini kita juga bisa memasukkan untuk link Zoom-nya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ketika kita bertemu dengan layar awal di setiap mata kuliah course kita, setelah menentukan apa saja tampilan yang ada di course perkuliahan, kita tentu harus melampirkan absensi dan juga rencana perkuliahan. Yang perlu kita lakukan untuk penggunaan ini adalah kita add activity research. Di sini kita ambil attendance. Setelah itu kita klik add. Di sini kita akan menggantinya menjadi presensi kehadiran. Setelah kita tulis di sini presensi kehadiran, kita akan jelaskan ini. Silahkan
course mahasiswa. Setelah itu kita save and display di sini untuk kita membuat presensi absen yang dapat kita lakukan supaya tidak menyulitkan mahasiswa dalam pengaksesan. Kita harus membuat absensi itu untuk 16 kali pertemuan sesuai dengan jumlah pertemuan perkuliahan kita. Maka di sini kita harus tentukan waktu dari mulai jam berapa kita memulai perkuliahan hingga berakhir nanti proses pengambilan absensi. Untuk menjadikan dia terupdate di setiap minggunya tanpa harus kita membuat presensi absen, maka kita klik repeat dulu harinya apa. Setelah itu nanti sampai tanggal berapa dia akan digunakan. Ketika sudah digunakan, maka kita akan klik di sini allow dan di sini kita pilih yes untuk memastikan kalau session ini terrecord. Nanti akan muncul tampilan seperti ini sebanyak 16 kali untuk 16 kali pertemuan. Jadi dosen tidak susah payah untuk merecord di setiap kegiatan atau membuat setiap kegiatan absensi. Untuk membuat presensi. Selain itu juga ada tampilannya nanti kita akan membuat RPS. Untuk RPS hampir sama, kita add activity resource. Setelah itu kita klik file. Setelah kita klik file, kita akan menemukan nanti nama filenya di sini RPS. Kita tambahkan file yang akan kita masukkan di sini. Kita pilih RPS sesuai dengan kode seksi untuk kita uploadkan. Kode seksi ini juga disesuaikan nanti dengan kode seksi yang ada di bagian atas ini supaya lebih mudah memudahkan kita untuk menyesuaikan RPS disesuaikan dengan ketentuan untuk penguploadan di sistem. Setelah kita pastikan semuanya, kita save and return course. Maka nanti akan tampillah RPS sesuai dengan kode seksi mata kuliah pada saat ini. Baik, itulah tadi proses pembelajaran yang berlangsung melalui e-learning 2.unp.ac.id. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan atau proses pembelajaran yang berlangsung melalui e-learning ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Input yang terlibat di dalamnya adalah mahasiswa, kemudian metode pembelajaran yang berlangsung di dalamnya, dan juga tentu saja dosen sebagai fasilitator utama. Yang kedua adalah proses. Proses di sini terdiri atas blended learning dan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Dan yang ketiga adalah output. Output dari seluruh rangkaian proses pembelajaran e-learning diharapkan seluruh sivitas akademika baik mahasiswa ataupun dosen akan menjadi generasi. Selanjutnya analisis SWOT untuk penerapan e-learning 2.unp.ac.id. Yang pertama adalah kekuatan. Untuk kekuatan mendorong beberapa poin utama. Yang penting adalah mandiri, tingkat pemahaman mahasiswa yang akan jauh lebih baik, dan tentu saja wawasan yang memungkinkan diperoleh mahasiswa itu jadi tidak terbatas. Kedua adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah interaksi dengan dosen jadi berkurang, peluang terjadinya distraksi menjadi cukup besar, dan tentu saja perlu adaptasi yang lebih baik terutama untuk penambahan konten atau fitur-fitur baru pada aplikasi e-learning yang terbaru. Selanjutnya adalah peluang. Dalam hal ini peluang yang mungkin terjadi di dalam konteks e-learning ini adalah perguruan tinggi memiliki peluang untuk menerima mahasiswa tanpa takut akan keterbatasan kelas. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman yang paling penting di sini adalah kualitas pembelajaran yang mungkin akan berkurang karena interaksi antara dosen